Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triasari Nadia Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Dinamika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan, semangat. Jadi, dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika adalah suatu proses terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang meliputi perubahan sikap, pola pikir, dan tingkah laku. Dengan dinamika tersebut cenderung berakses pada terjadinya pergeseran nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang berimplikasi pada terciptanya sebuah tatanan baru dalam kehidupan. Dinamika tersebut merupakan suatu konsekuensi yang dialami dan mesti terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, bahkan kepada seluruh manusia. Perubahan dapat menyangkut tentang berbagai hal, perubahan fisikal oleh proses alami, dan perubahan kehidupan manusia oleh dinamika itu sendiri. Apabila ditinjau dari perspektif Islam, Muhammad sebagai pembawa risalah dengan melakukan berbagai perubahan dalam masyarakat jahiliyah dan selanjutnya berlanjut dari masa ke masa hingga sekarang. Perjalanan dari waktu ke waktu tersebut dengan proses terjadinya perubahan adalah merupakan sebuah dinamika. Sebagaimana yang diyakini oleh banyak pakar, bahwa dunia ini tanpa terkecuali sedang mengalami the grand process of modernization. Menurut ajaran Islam, perubahan adalah bagian dari sunnatullah dan merupakan salah satu sifat asasi manusia dan alam raya secara keseluruhan. Maka suatu kewajaran jika manusia, kelompok masyarakat, dan lingkungan hidup mengalami perubahan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memang bukan syariat, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya senapas dengan syariat. Sila-sila yang terkandung di dalamnya adalah senapas dengan syariat. Karena keberadaannya yang senapas ini, maka Pancasila termasuk nota kesepahaman yang Islami. Bagaimana mungkin itu terjadi? Yaitu sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, merupakan landasan teologis dari negara Indonesia. Sila pertama ini bersifat menjiwai keempat sila lainnya, menjadi cermin bagi konsepsi tauhid sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dipandang mampu mewadahi semua etnis, suku, dan golongan yang terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI. Secara tidak langsung, nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila juga merupakan cerminan bahwa para pendiri bangsa atau Founding Fathers Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam, sangat memahami keberagaman yang ada di wilayah Indonesia dan memasukkan kaidah universal ajaran Islam ke dalam sila-sila Pancasila tersebut sebagai solusi jalan tengah atau wasatan. Untuk itu, sangat layak bila kemudian disematkan bahwa Pancasila itu sangat Islami, karena senapas di dalam hukum Islam dikenal ada dua istilah hukum, yaitu hukum wadli dan hukum taklifi. Hukum wadli merupakan hukum situasional, sementara hukum taklifi merupakan hukum yang menyangkut beban individu per individu yang kaitannya dengan pertanggungjawaban pribadi kepada sang kholik. Dalam konteks kenegaraan, hukum wadli juga sering disebut sebagai hukum positif. KUHP, undang-undang, dan segala peraturan yang menjadi turunannya seluruh disebut sebagai hukum wadli. Demikian pula dengan kompilasi hukum Islam atau yang disebut KHI, yang menjadi acuan pelaksanaan hukum pernikahan dan pembagian waris. Hal ini disebabkan ketentuan yang berlaku di dalamnya disusun menurut konteks zamannya dengan pertimbangan nilai universal yang dijaga secara bersama-sama. Yang sering jadi perdebatan adalah
Bisakah hukum badli masuk dan mempengaruhi pelaksanaan hukum taklifi? Di sini, sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Sebagian yang lain mengatakan bisa. Pandangan yang mengatakan bisa ini dinilai sebagai yang lebih realistis, khususnya dalam menghadapi pertarungan politik. Misalnya untuk beberapa masalah yang krusial mengenai penerapan syariat, semacam perda syariat dan sejenisnya, atau untuk menghadapi dikenalkannya beberapa nilai-nilai syariah ke dalam hukum positif lewat undang-undang taknin. Di dalam sebuah kitab hasil kolaborasi dari Dr. Jamal Atiyah dan Dr. Wahbah Zuhaili disajikan sebuah dialektika perdebatan mengenai diskusi taknin, hukum syariah menjadi hukum positif, atau sebaliknya menganggap bahwa hukum positif sebagai bagian dari hukum syariah. Beliau berdua menuliskan di dalamnya sebuah pendapat dari Dr. Thoriq al-Bushra, yaitu seorang pakar hukum kenamaan. Thoriq al-Bushra suatu ketika pernah menyampaikan wacana yang penting sekali untuk dicermati dalam forum Muhtamar di Qatar. Beliau menyajikan dengan sangat impresif mengenai masalah yang satu ini, yaitu pandangannya tentang sejumlah produk hukum positif negara yang bisa dicocokkan isinya dengan salah satu pendapat fikih mazhab. Ia menyampaikan lebih jauh bahwa upaya menyandarkan hukum perundang-undangan kepada pendapat fikih yang disepakati bisa terjadi dengan jalan fikih tersebut tidak dijadikan sebagai landasan produk hukum dan memutus pengaruh situasional yang berasal dari faktor luar. Pendapat ini sebenarnya menghendaki bahwa produk hukum fikih ada kemungkinan untuk diintroduksikan ke dalam hukum wadli atau hukum positif negara. Namun harus melalui mekanisme taknin, yaitu pembahasan lewat parlemen melalui proses politik yang berlaku di suatu negara. Nah, kaitannya dengan Pancasila, Pancasila disusun atas dasar proses politik itu. Terbukti dengan pengubahan sila pertama dari isi Jakarta Charter atau Piagam Jakarta menjadi berbunyi sila ketuhanan yang Maha Esa setelah memperhatikan delegasi dari Indonesia Timur. Apakah pengubahan ini menyalahi produk hukum fikih? Jika dilihat dari dahir bunyi kalimat sila pertama Pancasila ini, ternyata substansi sila tersebut tidak menyalahi konsepsi tauhid yang bersifat universal. Dalam hal ini, para founding fathers lebih memilih mengambil substansi dibanding kap, dengan tujuan utama menghindari terjadinya perpecahan anak bangsa. Sampai di sini sudah jelas bukan bahwa Pancasila memang bukan syariat. Namun nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila ternyata sangat Islami. Wallahu a'lam bishawab. Sekian penjelasan saya dari materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.